wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Disinilah terletak arti daripada lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Tiap orang berhak mengikuti cara masing-masing. Saya orang santri, kalau tadi ya Soleh bicara bahwa santren Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah itu dikembangkan di sini, maka saya ini sebagai orang Tebuireng itu diwarisi Thariqat ala lebih macam-macam. Ada Qadiriyah, ada Naqsabandiyah, ada Sadiliyah, ada Sattariyah dan sebagainya. Jadi lebih beraneka ragam. Tetapi satu yang saya tidak, yaitu ikut wahdatul wujud, wahdatul syuhud, sebuah aliran tarekat yang diajarkan oleh Ibnu Arabi. Kenapa? Karena saya tunduk dan menghormati syariat Islamiyah. Kalau saya menentang undang-undang dasar Piagam Jakarta dimasukkan dalam undang-undang dasar 45, tidak berarti bahwa saya ini tidak ikut syariah. Syariah yang menetapkan, yang menjalankan masyarakat, bukannya negara. Ini kita harus jelas betul. Ini disahkan oleh Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin pada tahun 1935, 10 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi di situ diputuskan untuk menjalankan syariat Islamiyah atau ajaran agama tidak diperlukan negara Islam. Nah, dari sinilah bahwa Islam itu tidak harus formal. Ya seperti Kiai Soleh ini diwujudkan dalam bentuk lembaga pendidikan. Ini yang saya ikuti. Nah, jadi di sini kita harus lihat bahwa masalah ini adalah masalah yang harusnya berjalan otomatis dalam kehidupan kita. Waktu saya kecil di Tebuireng itu saya tiap hari main-main di sebuah rumah di Cukir, kira-kira ya sekilo lah dari rumah saya di Tebuireng, yang punya orang Katolik. Saking dekatnya, akhirnya rumah itu jadi gereja, dan kalau coro santrinya diwakafkan, ya lah iya, untuk kepentingan agama. Terus nggak tahu saya kenapa oleh pengurusnya dioperkan kepada Bapak Muhammad Yusuf Hashim, paman saya. Jadi rumah beliau saya tinggalnya di situ, di Tebuireng itu kan kalau nemoni tamu. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ini sudah lama ada di kalangan kita, tidak ada masalah apa-apa. Karena itu kalau sekarang ada yang meributkan Islam dan Islam, saya terus terang saja bingung juga. Ada pesantren ngalah, bukan bahasa Jawa toh. Pondok-pondok dulu itu bahasa lokal, enggak ada namanya pesantren ngene ngono itu ya. Pesantren Tebuireng, pondoknya Yai Manan, pondok Singosari, sampai sekarang saya enggak tahu nama bahasa Arabnya. Iya. Oh, tahu-tahu setelah tahun 50-an itu loh. Pondok Bahrul Ulum, Pondok Mambaul Ma'arif, Pondok Mambaul Huda. Saya jadi bingung lah, kok cara Arab kabeh ini rek. Ya, ini artinya formalisasi, kesenangan untuk resmi dari kalangan kaum muslimin. Ini muncul karena apa? Karena kuatnya budaya Arab. Bukan karena agama, ini soal budaya saja. Sama dengan dulu bahasa Jawa, sekarang pakai bahasa Indonesia kan begitu. Karena itu kita melihat bahwa soal begini-begini kan soal anu saja, soal apa? Budaya saja. Beda apa budaya?
Kemarin juga saya disambati oleh teman-teman karena menurut pandangan mereka Islam itu Arab, Rasulullah itu Arab, maka kita harus meninggalkan kebudayaan yang non Arab. Kita harus meninggalkan Jawa kita, harus meninggalkan. Jadi jangan uro-uro nembang apa jenenge. Terus pokoknya sing kabudayan Jawa harus ditinggal karena ya kalau manggil bapak ya Abi, kalau ibu ya Umi. Lah saya tidak berani, saya senang dengan itikat baik mereka untuk memurnikan Islam, tapi saya tidak punya keberanian untuk mengikuti mereka, sebab saya ini disuruh Tuhan jadi wong Jombang. Nek Jombang itu ya ono danjo, ono dobol, ono awan-awan mangan dengklek. Wak sarinten ketipan cendelo cekap semanten diatur kula. Pak Mustafa keleleken ulo. Tak non mangan telo. Bojone Pak Mustafa malah golek ulo. Monggo dipupun cucuk mawon. Rapopo. Cekindung waktu emat. Cekindung waktu emat pedundang watu kumat. Dikongkon ninggal ngene iki. Aku dikongkon ninggal iki, Mang. Aku iki karo Gusti Allah diperintah dadi wong Jawa. Perintah Allah. Aku tidak akan berani melanggar Allah. Aku bukan orang Arab. Aku orang Jawa, cok. Nek aku dikira ngono tak jawab ngono. Tuhan menciptakan keindahan yang luar biasa. Ini Bugis, kota gede, Jombang, Blora, Jogja, THR. Ya Allah, ya Rabb ya Karim. Ono ae wong ning donya iku wong dikai kenikmatan fabi ayyi alai rabbikum atugadziban kok dibuang. Kita itu jadi orang Jawa ya, disuruh Tuhan jadi orang Jawa. Lita'arafu. Terus apanya lita'arafunya kalau kita sama semua? Kalau kita semua sama orang Arab tok, orang Jawa harus jadi orang Arab, terus lita'arafunya untuk saling mengenal apa? Kita mengapresiasi orang Arab, jangan disuruh jadi orang Arab. Kita tidak usah jadi orang Arab, kita hormati orang Arab. Bahkan kita ini menyanyikan lagu bernada Arab itu melebihi orang Arab sendiri. Kurang apa? Jika terima ae. Kene iki kurang piye kowe? Ya Rasulullah. Kita orang Jawa mau begitu coba. Laulaka ya Muhammad. Kalau tidak karena engkau Muhammad, aku mau bahasa Arab. Tapi karena ada engkau Rasulullah yang aku cintai, jangankan bahasa Arab, 1000 bahasa lain yang aku tidak suka menjadi aku cintai. Karena engkau ya Rasulullah. Laulaka. Kurang apa kita menghormati orang Arab? Meskipun Islam bukan Arab, Rasulullah justru bedanya dengan nabi-nabi sebelumnya adalah nabi sebelumnya adalah nabi lokal, Rasulullah nabi universal. Nah kok sekarang di sini, di Seragen, di Solo, di Kulon Progo, di kampung-kampung kita tidak boleh jadi orang Jawa. Terus nek ngomong piye? Nek ngeden Arab ya to ngeden. Allah. Lain ngono. Nek ngeden penuh ain kaya apa? Nek watuk piye watuk? Wahing. Nek wahing kan NO jelas NO. Muhammadiyah angel to. Muhammadiyah gak cocok.